Shalom warga kerajaan sorga, di pagi ini Kingdom Daily Devotion berjudul Jiwaku Haus. Diambil dari Mazmur 42 ayat yang kedua mengatakan begini, Jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mazmur 42 ini tidak ditulis oleh seseorang yang telah kehilangan iman, tetapi oleh seseorang yang sangat merindukan Tuhan. Nah, kata Ibrani untuk haus itu adalah sama, yang menggambarkan sebuah keputusasaan secara fisik akan sebuah air, karena dia dahaga. Ini bukan sebuah kerinduan biasa, tetapi ini merupakan sebuah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi pemazmur tidak merasa kosong karena Tuhan tidak hadir, tetapi ia merasa kosong karena jiwanya itu diciptakan untuk Tuhan, dan apapun yang lain daripada itu tidak akan pernah bisa memuaskan, bahkan berpotensi untuk menimbulkan rasa sakit dan kehampaan. Jadi di luar Tuhan pasti akan menimbulkan kehampaan dan bahkan bisa menimbulkan rasa sakit. Nah, perhatikan ini. Mazmur tidak mengatakan aku haus akan berkat atau aku haus akan mujizat. Ia mengatakan aku haus akan Tuhan. Kekosongan tidak bisa diisi oleh yang lain. Terkadang itu adalah tanda bahwa jiwa kita mengingat untuk apa kita diciptakan. Jiwa kita selalu akan ada di tempat yang hanya bisa diisi oleh Tuhan, dan jika kita mencoba dengan mengisinya dengan apapun yang lain, itu pasti tidak akan pernah bisa tepat. Daud adalah pribadi yang suka berbicara dengan dirinya sendiri. Ini dicatat dalam banyak tulisannya di kitab Mazmur. Daud sadar bahwa kekosongan di kehidupan hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Daud berkata begini, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Mazmur 42 ayat yang kelima. Indah bukan? Kekosongan di jiwa kita ini mengungkapkan sebuah hati yang dipenuhi hal-hal yang salah. Salomo menuliskan kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia, Pengkhotbah 1 ayat 2. Salomo menemukan bahwa bahkan hikmat, kesuksesan, kesenangan, prestasi tidak dapat mengisi apa yang hanya dapat diisi oleh Tuhan. Apa yang terasa kosong di hidup kita hanyalah kelebihan isi dari hal-hal yang tidak dapat memuaskan kita. Jadi hal-hal yang lain yang akhirnya bisa membuat kita berpotensi makin rusak kehidupan kita akhirnya. Kristus memasuki kekosongan, bukan menghindarinya. Dia hadir di dalam sebuah kekosongan dunia akan seorang juru selamat. Di kayu salib Yesus berseru begini, "Aku haus." Yohanes 19 ayat 28. Ini bukan hanya haus fisik, ini memenuhi Mazmur 22 yang menunjukkan kepada kita sesuatu yang sangat mendalam. Yesus memasuki kekosongan terdalam kita sehingga kita tidak akan pernah lagi ditinggalkan dalam kekosongan kita. Perhatikan apa yang Yesus lakukan. Paulus menulis di kitab Filipi 2 ayat 7, mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, karena dia dikosongkan, kita dapat dipenuhi. Merasa kosong bukan berarti Tuhan telah meninggalkan kita. Itu berarti Tuhan mengundang untuk lebih dalam mengalami dia. Sebagian kekosongan adalah pembersihan dari sebuah kesombongan, pembersihan rasa cukup diri misalnya, pembersihan gangguan mental, sehingga Tuhan sendiri dapat mengisi kehidupan kita. Ya, bukan hanya menjadi penghibur, tetapi menjadi pengisi dari kehidupan kita. Ketika kekosongan datang, jangan terburu-buru mengisinya dengan hal-hal dunia. Sebaliknya, bawalah kepada Tuhan sumber daripada kelegaan dan kepuasan. Itu sebabnya hari ini kita sadar setiap hari, yuk haus bukan hanya sekedar sama air aja ya, tapi haus akan firman, haus untuk ada dalam hadiratnya, haus untuk mendengarkan firman Tuhan, haus untuk berdoa, haus untuk saat teduh, haus untuk mesbah keluarga bahkan. Dan itu sebabnya kehidupan kita akan selalu dipuaskan setiap hari, karena itu satu-satunya yang menjadi sumber daripada kelegaan dan kepuasan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Firman-Mu selalu luar biasa. Firman-Mu mengatakan bahwa hari ini sumber daripada kedahagaan rohani kami hanya Yesus. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini yang kami dengar, yang kami baca, menjadi sumber daripada kelegaan dan kepuasan kehidupan kami. Dan kami percaya sepanjang hari ini Tuhan, kami sudah dipenuhi, kami diberikan yang terbaik untuk kami memberikan hidup kami sebagai kado yang terbaik bagi orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan mulai buka hari yang baru ini dengan Tuhan, dan kami percaya Tuhan, firman-Mu yang memberikan kami kelegaan dan kepuasan juga akan kami share dan bagikan kepada orang lain di sekitar kami, karena hidup kami menjadi kado terbuka bagi mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Kita sama-sama katakan amin. Sampai hari esok, Tuhan Yesus memberkati.